Selamat bergabung di saluran 62. Strategi jitu Jokowi rangkul oposisi agar Indonesia tak seperti Amerika. Ditulis oleh Manuel Mawengkang, sumber Seward. Ketika Jokowi merekrut Prabowo Subianto dan Edi Prabowo sebagai pembantunya, awalnya saya sangat kesal dan bersungut-sungut. Kenapa orang yang ada di Gerindra, penyebar hoak Ratna Sarumpait dan pesimis Indonesia bubar 2030 bisa masuk jadi jajaran Menteri Jokowi? Lalu dalam waktu berjalan pun, Prabowo si Menhan itu tidak bisa mengontrol si Fadlizon dan Anies. Juga ditambah pengikutnya di Menteri KKP juga malah jadi tukang ekspor benih lobster. Saya sangat kesal melihat Jokowi terlihat lembek, tapi setelah melihat apa yang terjadi di Amerika, saya baru paham. Melihat kinerja yang tidak becus dikerjakan oleh menteri dari oposisi dan setengah oposisi, saya kecewa. Apalagi melihat Menhan ini tidak bisa mempertahankan negara ini dari Fadlizon yang membela si penganiaya anak, Bahar, dan juga tidak bisa mengendalikan si tukang ngomong Anies dengan jargon tuan pribumi itu. Kecewa berat menerima fakta itu, kecewa. Tidak ada yang bisa menggambarkan perasaan saya melihat bagaimana orang-orang yang lebih kapabel ternyata tidak dapat bagian di dalam tubuh pemerintahan RI 1 ini. 1 tahun ini saya hanya bisa mengelus dada melihat Jokowi yang terkesan lembek. Akan tetapi, baru-baru ini saya baru paham bahwa Jokowi ini melakukan strategi akbar yang luar biasa dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan negara kita yang tercinta ini. Keutuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dijaga ketat oleh Joko Widodo lewat sifat komprominya. Ini adalah hard truth yang harus kita pahami bersama-sama. Saya sebagai pendukung Jokowi berasa bahwa pil yang ditawarkan oleh Pak Jokowi kepada para pendukungnya sangat pahit dan tidak enak. Saya tidak mau menelannya. Namun seiring berjalannya roda pemerintahan dan polemik yang terjadi di dunia ini, saya akhirnya merenung dan kembali melihat kepada pil pahit itu. Saya akhirnya harus kembali dan memutuskan untuk telan pil pahit ini melihat Jokowi menggandeng duet Prabowo sebagai duri dalam daging. Saya cukup yakin bahwa Jokowi itu serba sulit, namun di Indonesia kita cukup beruntung. Peta politik di sini berbeda jauh dengan peta politik di Amerika. Di Indonesia partai itu ada banyak sekali, sampai-sampai saya bingung bagaimana kenalan bersama dengan masing-masing partai saat pemilu. Sedangkan di Amerika, partai hanya terkatup menjadi dua polar, yakni Demokrat dan Republikan. Kedua partai ini selalu oposisi satu sama lain. Ketegangan yang diciptakan atas sistem politik demokrasi negara Amerika sangat kencang. Jika kalau satu pihak jadi partai penguasa, maka pihak lain akan jadi sampah untuk beberapa tahun. Sedangkan di Indonesia, banyak partai yang ada satu sama lain dengan berbagai kepentingan, sehingga ketegangan itu pun tidak terlalu terasa. Indonesia rasanya sangat diberkahi Tuhan dengan toleransi semacam ini. Melihat keadaan di Amerika yang sudah sampai kepada titik point of no return karena kekacauan rasialis yang dipicu oleh segelintir kepentingan elit politik Trump dan oposisinya dalam merebut kekuasaan di Pilpres yang semakin mendekat, kita harus waspada sebagai warga Indonesia. Lagi pula, hoax di sana diproduksi oleh kaum penguasa, sedangkan hoax di sini diproduksi oleh oposisi. Jadi cocok Rocky Gerung tinggal di sana. Kalimatnya cocok sekali untuk Amerika. Sebagai WNI, kita harus tahan diri untuk tidak dengan mudah terhasut oleh hoax-hoax yang diproduksi. Upaya pecah belah di Indonesia juga bukannya tidak ada, maka kita harus benar-benar waspada. Kita harus paham mana yang benar, mana yang salah. Upaya pemecahan suara saat ini sedang digencarkan oleh para elit politik tua yang kita sebut klan kayu harum dan cikeok. Mereka ini ingin mendestabilisasi politik di Indonesia dengan melemahkan Jokowi. Jokowi di framing busuk, maka waspadalah. Jokowi sudah mengajarkan kita dengan tenang bahwa merangkul oposisi adalah jalan yang terbaik untuk menghindari polemik nasional. Memang, strategi Jokowi ini tidak berlaku di Jakarta, karena di Jakarta masih ada Anies dan Fadlizon yang sering bikin polemik, padahal mereka itu ekornya Prabowo. Tapi setidaknya tidak dalam skala nasional. Aceh dan Sumatera Barat pun tenang. Terima kasih Jokowi, Anda sudah menyelamatkan kami dari kecelakaan seperti yang dialami oleh Amerika dan Suriah.